Halo Sobat Denok Ayu semua, terima kasih karena masih setia menunggu video-video terbaru dari Denok Ayu Novel. Jangan pernah lupa ya untuk selalu subscribe, like, and comment, agar Denok semakin semangat upload videonya. Menantu terbaik bab 631 tidak punya gua. Lin Yu terkejut sedikit, dan berbalik untuk melihat Bai Rentu. Pada saat ini, Bai Rentu mengerutkan kening dan menatap dengan hati-hati pada sepotong kerikil di tanah yang terbalik oleh kekuatan eksternal, dengan keraguan di matanya. Ada apa, Kakak Niu? Lin Yu bertanya dengan tidak jelas. Bai Rentu tidak berbicara, lalu berjalan menuju puing-puing dan berjongkok, mengulurkan tangannya untuk menyentuh puing-puing, dan berkata dengan suara yang dalam, puing-puing ini awalnya tergeletak di tanah, tetapi separuh bagian bawah batunya diberi uap air. Terendam dalam kegelapan, dan ada lumut yang begitu subur. Jelas ada sirkulasi udara lembab di bawah tanah. Dengan kata lain, di bawah lempengan batu ini, kemungkinan besar ada jalan bawah tanah. Ada jalan rahasia. Lin Yu terkejut sedikit, jelas sedikit terkejut, dan kemudian dia menginjak tanah dengan paksa dengan kakinya, tetapi karena batu-batu di tanah sangat keras, dia tidak mendengar sedikit pun keanehan ketika dia berada di bawah kakinya. Saat aku tinggal di gunung dengan tuanku, aku juga melakukan rasa malu seperti ini, jadi aku bisa melihat sekilas keanehan batu ini. Bai Rentu berkata dengan suara yang dalam. Faktanya, termasuk sekarang, banyak kuil gunung dan kuil Tao, banyak yang memiliki kisi-kisi tersembunyi atau jalan tersembunyi, besar atau kecil, beberapa untuk menyimpan barang, beberapa untuk pelarian darurat, dan mereka telah bersama tuannya sejak kecil. Ratusan orang yang dibesarkan di gunung secara alami sangat akrab dengan ini. Setelah berbicara tentang Bai Rentu, dia mengangkat kakinya dan berjalan keluar. Tidak lama kemudian, dia kembali dengan cabang pohon setebal lengan di tangannya dan menyerahkannya kepada Lin Yu, sambil berkata, "Tuan, gunakan saja untuk menghantam tanah dengan keras." Saat dia berkata, dia tiba-tiba mencondongkan tubuhnya, telinganya tergeletak di tanah. Lin Yu segera memahami niatnya, tetapi tanpa sepatah kata pun, dia menghancurkannya di lantai batu dengan tongkat kayu di tangannya. Bai Rentu melambai ke Lin Yu saat dia mendengarkan, dan Lin Yu memindahkan posisi tongkat dari waktu ke waktu seperti yang dimaksud Bai Rentu. Dan masih banyak lagi. Bai Rentu tiba-tiba mengangkat tangannya dan memberi isyarat pada Lin Yu untuk terus mengetuk tempat itu sekarang. Lin Yu menambahkan lebih banyak kekuatan dan mengetuk keras lempengan batu itu lagi dengan tongkat kayu. Bai Rentu mendengar suara, dong-dong, yang teredam datang dari bawah, dan kemudian mereka berkumpul dan berkata kepada Lin Yu, "Ini dia." Segera setelah itu, ratusan orang itu langsung mengulurkan tangannya untuk menggali di celah lumpur antara dua lantai, lalu membuka kakinya, mengencangkan langkah kudanya, menghantam kekuatannya, dan mengangkat lempengan batu ke atas. Rao adalah seorang ahli seperti Hundred People Tuk, dan dia mengatupkan giginya ketika dia mengangkat batu tulis ini. Kulitnya merah, dan urat biru di dahinya keras, menunjukkan kekuatan batu tulis ini. Melihat bahwa Bai Rentu tidak bisa mengangkat batu berat dengan kekuatannya sendiri, kulit Lin Yu berubah tiba-tiba, dan dia terkejut, dia bergegas dengan langkah dan membantu Bai Rentu bersama-sama untuk mengangkat batu yang berat itu ke tanah. Ledakan. Dengan suara keras, batu itu menghantam tanah dengan keras. Lin Yu dan Bai Rentu saling memandang. Mereka jelas sangat terkejut. Saya tidak tahu apakah itu berat batu itu sendiri atau alasan kekuatannya. Saya ingin mengangkat lempengan yang berat ini. Sulit. Pantas saja tidak perlu melakukan mekanisme apapun di bawah batu ini, karena melihat dunia, mungkin tidak ada orang biasa yang bisa mengangkat batu besar ini dengan satu orang. Setelah bongkahan batu tersebut diangkat, sebuah underpass hitam muncul di bawahnya. Kalibernya sangat kecil, yaitu hanya bisa dilalui oleh satu orang saja. Selain itu, ada hembusan angin sejuk dan kelembapan dari underpass. Dinding batu di kedua sisi underpass juga sangat kuat, licin,
dengan uap tebal. Pergi, turun dan lihat. Ketika Lin Yu melihat ini, dia penasaran dan tidak khawatir apakah itu berbahaya. Dia langsung menyarankan agar dia turun dan melihat-lihat. Mungkin itu karena master seperti Bairentu ada bersamanya, jadi dia juga sangat berani. Ratusan orang tu tidak menolak, dan Chong Lin Yu berkata, aku akan turun dulu, dan kamu akan datang nanti. Karena takut akan bahaya di bawah, dia menyarankan agar dia turun lebih dulu. Begitu suara itu turun, dia melompat dulu. Karena jalan rahasia ini sangat dalam dan gelap, dilihat dari suara tumpul pembantaian ratusan orang, jalan rahasia ini pasti sangat dalam. Tuan, Anda bisa turun. Jalan rahasia ini sangat dalam. Hati-hati. Ratusan orang berteriak dari bawah. Lin Yu menjawab, lalu mengecilkan lengannya dan melompat dengan fleksibel. Benar saja, seperti yang dikatakan Bairentu, jalan rahasia ini sangat dalam, bertingkat beberapa, jika orang biasa tanpa tahu melompat turun seperti ini, mereka pasti akan mati. Ledakan. Setelah Lin Yu melompat di bawah grid tersembunyi, dia merasakan sedikit kejutan di kakinya, melihat hitam kusam di sekitarnya. Dia hendak menjangkau untuk menyentuh dinding, dan menemukan bahwa Bairentu telah mengulurkan tangan dan mendorong gerbang batu depan. Tiba-tiba, cahaya terang masuk. Lin Yu buru-buru melihat ke atas dan melihat simen ternyata adalah gua setinggi beberapa meter. Karena gua ini tidak terlalu dalam, Lin Yu dan Bairentu dapat melihat dengan jelas pemandangan di luar gua saat ini. Mereka melihat hutan bambu yang lebat di luar gua. Melalui hutan bambu, Anda dapat melihat bahwa hutan tersebut dikelilingi oleh lebih dari selusin tempat. Rumah bambu, ada ladang sayur yang dikelilingi pagar bambu di kejauhan, tetapi karena musim, tidak ada sayuran di ladang sayur saat ini, dan ada aliran sungai yang mengalir melalui hutan bambu, sangat sepi, cukup surga merasa. Baik Lin Yu dan Bairentu sedikit terkejut jelas. Mereka tidak berharap tempat seperti itu disembunyikan di belakang gunung. Pak, sepertinya Anda benar, disinilah mereka tinggal. Bairentu berkata dengan suara yang dalam. Pergilah. Dengan kegembiraan di wajahnya, Lin Yu bergegas menuju rumah bambu dengan tidak sabar, berharap menemukan sesuatu. Namun setelah mereka bergegas ke dalam rumah bambu tersebut, mereka menemukan jejak orang yang tinggal di rumah bambu tersebut, namun sepertinya sudah digeledah dan terlihat sangat berantakan. Tuan, seseorang pernah ke sini. Setelah ratusan orang menggeledah beberapa rumah bambu, mereka hanya menemukan beberapa alat magis yang digunakan oleh pendeta Tao, tidak banyak keuntungan. Entah orang luar pernah ke sini, atau mereka kembali sendiri. Lin Yu berkata dengan suara yang dalam, menebak di dalam hatinya bahwa itu pasti yang terakhir, setelah Daois Li Huo dan beberapa murid melarikan diri, untuk menghindari ditemukan di sini, mereka pasti akan kembali lagi dan mengambil semua hal yang berguna. Rumah ini adalah yang terbesar, seharusnya menjadi tempat tinggal Daois Li Huo. Bairentu menunjuk ke rumah bambu terbesar di tengah, dan berjalan masuk bersama Lin Yu. Saya melihat tungku setinggi setengah orang di aula rumah bambu. Tutup tungku telah dibuka sehingga terlihat ada kotoran hitam dan merah. Saya tidak bisa melihat apa itu, tetapi ada bau yang menyengat. Lin Yu dan Bairentu Kiki menggunakan lengan baju mereka untuk menutupi mulut mereka. Kakak Bu, hati-hati. Lin Yu berbisik kepada 100 orang untuk dibantai. Merasa bahwa tempat yang jauh dari tempat tinggal Daois Huo ini benar-benar jahat. Mereka berdua berjalan-jalan di dalam gubuk bambu ini, dan menemukan bahwa gubuk bambu ini telah digeledah dari aula ke kamar tidur. Mereka hampir tidak ada nilainya, tetapi saat mereka berbalik untuk pergi, Lin Yu tiba-tiba tertarik oleh papan kayu yang rusak di dekat jendela. Lin Yu berjalan dengan cepat, dengan hati-hati mengambil papan kayu sepotong demi sepotong, meletakkannya di atas meja dan menyatukannya dengan rapi, hanya untuk melihat tanaman lonjakan berkepala 9 berbentuk sangat aneh diukir di papan kayu. Lin Yu menyipitkan matanya, mencibir, dan berkata,
ternyata Taois Li Huo masih mengalami mimpi yang begitu indah. Bai Rentu sedikit terkejut ketika mendengar kata-kata Lin Yu. Dia berjalan dan melirik papan kayu di tangan Lin Yu, dan berkata dengan beberapa keraguan, "Tuan, apakah ini?" "Kakak Niu, pernahkah kamu mendengar tentang Jiu Sui He?" Lin Yu tersenyum dan berkata, "Jiu Sui He." Bai Rentu menggelengkan kepalanya dan berkata dengan jujur, "Aku belum pernah mendengar tentang ini." Jiu Sui dia ini telah disebutkan di beberapa monster di masa lalu. Lin Yu melihat pola di papan kayu dan berkata dengan suara yang dalam, "Dikatakan bahwa seorang dan kue pernah datang ke Jiu Sui He ini dan jatuh ke tanah. Setelah diambil oleh Kaisar Yan, itu ditanam di ladang. Siapapun yang memakan Jiu Sui He, bisa hidup selamanya. Lalu apakah benar-benar ada Jiu Sui He ini di dunia ini?" Bai Rentu mengerutkan kening dan bertanya-tanya. "Ini hanya angan-angan kuno." Lin Yu mendengus dingin, "Siapa yang pernah hidup selamanya? Selain itu, bahkan jika kamu menganggapnya sebagai orang jahat, bahkan jika kamu hidup selamanya, apa gunanya? Itu hanya disingkirkan oleh dunia." Bai Rentu mengangguk, dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Saya curiga dia membunuh orang untuk mencapai tujuan keabadian ini." Yang paling disukai. Lin Yu mengangguk, merasa sangat terkesan. Meskipun mereka tidak mendapatkan sesuatu yang substansial dari perjalanan mereka, itu adalah keuntungan untuk dapat mengetahui tujuan dari cara lama ini. Lin Yu bahkan menemukan cara untuk memasukkan cara lama ini ke dalam umpan. Wei Hao. Saat ini, Bai Rentu tiba-tiba berteriak, dan tiba-tiba melompat keluar jendela dan berlari menuju hutan bambu. Bersambung. Terima kasih sahabat Denok yang sudah mendengarkan video ini. Jangan lupa like, komen, and subscribe ya. Terima kasih.